يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa memuji Allah dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita bersyukur Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah dari rumah Allah Ta'ala untuk melanjutkan pengajian rutin kita membahas kitab tauhid dari kalangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, dan juga dari Al-Fiqhul Muyassar karya Muhtadun dengan ulama. Semoga perjumpaan kita di malam hari ini berbuah ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita hamba Allah yang berdasari segala amal dan perbuatan dengan ilmu, terutama ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu akidah dan juga ilmu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di malam hari ini yaitu dari bab yang ke-56 untuk pembahasan kitab tauhid, yaitu tentang tidak dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Ada di halaman 174 untuk buku terjemahnya, dan 267 untuk Al-Qaul Sadid di Mafasil Tauhid. Bab ini dibawakan oleh muallif Syekh Muhammad di dalam kitab Tauhid. Di sini disebutkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang dzatiyah, yaitu sifat wajah. Syekh Muhammad membawakan bab ini karena sesungguhnya memuliakan sifat-sifat Allah ini termasuk memuliakan Allah. Ketika kita memuliakan sifat-sifat Allah,
berarti kita memuliakan Allah, kita mengagungkan Allah. Dan mengagungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk bagian dari tauhid. Mengagungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk dari apa? Tauhid. Karena sesungguhnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala salah satu bagiannya adalah mengagungkan sifat-sifatnya. Salah satu bagiannya adalah mengagungkan sifat-sifatnya. Adapun tidak mengagungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini kebalikannya. Dia merupakan bentuk pengurangan terhadap tauhid seorang hamba. Kalau seseorang tidak mengagungkan sifat Allah, berarti ada kekurangan, ada aib dalam tauhidnya. Dan tentu saja ketika seseorang memiliki kekurangan dalam mengagungkan Allah, berarti dia tidak memberikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar. Ya. Maka di sini Syekh Muhammad menyebutkan bab la yus'al biwajhillahi illa jannah. Bab tidak dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Wajhullah, wajah Allah, sifatun min sifatihi subhanahu wa ta'ala az-zatiyah. Termasuk di antara sifat Allah yang zatiyah. Nah, sifat Allah ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Dalil-dalil ini begitu banyak dan mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat, diriwayatkan oleh banyak perawi dari perawi yang lain yang banyak. Ini namanya mutawatir, yang menetapkan bahwa Allah memiliki sifat wajah. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam banyak terdapat di dalamnya menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berijma', berkonsensus tentang sifat ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wajah. Di antara dalilnya yang populer yang sering kita dengar dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah apa? Ar-Rahman ayat 26-27. Allah Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini akan binasa, akan hancur, akan lenyap, dan yang akan tersisa hanyalah wajah Allah, wajah Rabbu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Sehingga Allah sendiri di sini dalam Al-Quran menetapkan bagi dirinya sifat apa? Wajah, dan mensifati sifat wajah tersebut dengan keagungan dan kebesaran, kemuliaan. Makanya tadi disebutkan dalam surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya.
Di sini disebutkan bacaannya Dzul Jalali wal Ikram dengan marfu' dzubnya. Berarti dia sifat bagi wajhu. Karena wajhunya dibaca marfu' dhammah, wajhu rabbika. Sementara di akhir ayat Ar-Rahman ya, juga sama ayat seperti ini, tapi wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali. Jadi baca dengan kasrah atau jar. Jadi sifatnya rabbika. Rabbinya apa? Ya kasrah. Sedangkan yang ini wa yabqa wajhu rabbika. Wajhnya dibaca dhamma. Kemudian sifatnya dzul jalali wal ikram. Dzumnya dibaca dengan rafa, dengan waw. Karena termasuk di antara asma khamsah, asmaul khamsah atau asma sittah. Nah, maka di sini Allah sendiri yang menetapkan sifat wajah dan mensifati wajah tersebut dengan kebesaran dan keagungan Allah, dengan keagungan, kemuliaan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain dalam surah Al-Ankabut ayat 88. Surah Al-Ankabut ayat 88. Allah taala berfirman, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya. Wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Hanyalah milik Allah hukum, keputusan, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa, akan hancur kecuali wajah, yaitu wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semisal dengan firman Allah yang tadi kita baca dalam surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kemudian ini dalil dalam Al-Quran, dalam sunnah yang menetapkan sifat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengenai sifat ini ada hadis-hadis yang banyak menetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh musannif di sini yang akan mendasari bab ini, yaitu sabda Nabi, la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. La yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Kemudian juga misalnya hadis a'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat lahu dhulumat wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah. Dan semisal hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini sangatlah banyak. Disebutkan oleh para ulama sunnah dan penulis dalam masalah akidah dari dalilnya. Jadi keyakinan kita menetapkan adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya wajah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Yang para ulama tersebut yang menulis kitab-kitab dalam masalah akidah, mereka membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan sifat wajah. Seperti contohnya ada kitab tauhid, kitab tauhid
tapi bukan yang sedang kita bahas. Ada kitab tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Demikian juga kitab Sunnah Lil-Ajuri, ya. Tulisan dari Al-Imam Al-Ajuri. Kemudian juga kitab Sunnah, tulisan dari Ibnu Abi Asim, dan lain-lain sebagainya dari kitab-kitab yang memang di situ ditulis dalam permasalahan tauhid. Semuanya para ulama tersebut menyebutkan nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat dzatiyah seperti wajah, kedua tangan, ini ditetapkan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sifat-sifat fi'liyah seperti apa? Istiwa. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ya. Ini menunjukkan istiwa. Dan juga nuzul, sifat turun ke langit dunia. Dan lain sebagainya dari sifat-sifat fi'liyah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajah ini termasuk di antara sifat-sifat dzatiyah bagi Allah. Bahkan sifat wajah bagi Allah adalah termasuk sifat yang paling agung. Sifat yang paling agung. Ya. Tentu saja dengan didasari keyakinan dan ilmu dan pasti bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Namanya sama wajah, namanya sama tangan, tapi hakikatnya berbeda dan jauh berbeda. Sifat Khaliq dengan sifat makhluk tidak akan sama sekali. Tapi hanya sekedar penamaan. Ya, hakikatnya ya, antara Khaliq dan makhluk sangat jauh berbeda. Yang satu adalah yang menciptakan makhluk, yang satu diciptakan. Tapi wajib bagi kita menetapkan sifat dzatiyah. Termasuk diantaranya adalah wajah yang merupakan sifat paling agung dalam sifat dzatiyah. Ya, Allah punya wajah, makhluk juga punya wajah. Allah punya dua tangan, makhluk juga punya dua tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran dan penglihatan, makhluk juga punya pendengaran dan penglihatan. Tetapi sifat-sifat Allah Jalla wa Ala adalah sifat yang layak untuk Allah dan untuk keagungan Allah. Kalau sifat-sifat makhluk layaknya bagi siapa? Tentunya layak bagi mereka, layak bagi makhluk, sesuai dengan fisiknya yang terbatas, sesuai dengan fisiknya yang terbatas. Jangankan dengan Allah Taala, makhluk dengan makhluk saja berbeda. Mau disamakan? Beda ya. Antara makhluk dengan makhluk berbeda. Antara binatang punya wajah, makhluk juga kayak manusia juga punya wajah, tapi sama. Mau disamakan? Wajah orang hutan sama orang Peru bukan sama? Bukan sama. Ya, bukan sama. Itu antara makhluk. Jangankan makhluk satu dengan makhluk yang lain, antara sesama manusia juga beda. Laki-laki semuanya ganteng, tapi beda kadar gantengnya. Ya, beda.
apalagi dengan Allah Sang Khaliq. Tentunya wajah Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kesempurnaan. Beda dengan wajah makhluk. Wajah makhluk walaupun misalnya dia kembar, tetap ada bedanya. Mungkin ada setitik tai lalat gitu kan. Atau yang satu hidungnya ukurannya lebih mancung daripada yang lain dan sebagainya. Beda. Itu antara lebih lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa kita samakan sesuai dengan kelayakan masing-masing. Allah memiliki sifat yang layak terhadap dirinya dan juga keagungannya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidak ada yang serupa suatu apapun dengannya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat yang lain, "Hal ta'lamu lahu samiyya?" Surah Maryam. Apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan Allah? Jawabannya tidak ada. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan janganlah atau maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahui. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah seorang satu makhluk itu tidak ada. Maka ini ayat-ayat yang tadi dibacakan semuanya menafikan keserupaan, ya, kesamaan antara sifat-sifat Allah Al-Khaliq dengan sifat-sifat makhluk. Maka tidak ada keserupaan walaupun sama dalam makna dan namanya, tapi hakikatnya berbeda. Ya, fa innaha la tashtariku fil kayfiyyati wal haqiqah. Sesungguhnya enggak sama dalam kaifiyah dan hakikatnya. Sehingga kalau ada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia kufur. Ada orang yang mengingkari apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri, maka dia kufur. Kalau misalnya dia menolak, mengingkari apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Begitu banyak ayat Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan bahwa Allah punya sifat dzatiyah berupa wajah. Kalau ditolak, maka dia termasuk dalam kekufuran. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, ini gurunya Imam Al-Bukhari dan lainnya dari ulama salaf. Gurunya Imam Bukhari bernama Nu'aim bin Hammad. Kata beliau, "Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar." Siapa saja yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kufur. Lianna Allah Jalla wa Ala yaqul laisa kamitslihi syai'. Karena Allah Ta'ala berfirman, tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah. Sebagaimana Allah sebutkan dan tetapkan untuk dirinya, tidak serupa dengan wajah makhluk. Sikap kita sebagai seorang muslim atau mukmin, ya, jangan sampai ada terlintas sebuah lintasan prasangka buruk, yaitu ada keserupaan antara Allah dengan makhluk. Jangan sampai. Ya, kalau sampai ada terlintas dalam benaknya atau ada persangkaan, ada keserupaan antara Allah dengan makhluk, maka dia termasuk
yang kurang imannya, walaupun tidak sampai masuk ke dalam derajat kekufuran, tapi naqisul iman. Naqisul iman. Al-mu'min naqisul iman. Mu'min yang kurang iman. Kalau sampai dia punya perasaan bahwa ada keserupaan antara Allah dan makhluk, ya. Ini kalau misalnya hanya sekedar punya perasaan. Tapi kalau dia betul-betul menafikan, meniadakan, mengingkari apa yang Allah sifati bagi dirinya sendiri, maka menjadi beda. Jadi adimal iman, tidak ada keimanan. Ya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari hal ini. Sehingga para ulama menyebutkan atau mereka al-musyabbihu ya'budu shanaman. Orang yang musyabbih, yang menyerupakan Allah dengan makhluk, hakikatnya dia menyembah berhala. Hakikatnya dia menyembah berhala. Itu kata para ulama. Wal mu'attilu ya'budu 'alaman. Adapun mu'attil itu lebih parah dari musyabbih, meniadakan, ya, tidak mau mengakui sifat-sifat Allah. Kata ulama, al-mu'attil ya'budu 'alaman. Dia mu'attil itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Seperti dari kalangan orang-orang yang tidak mau menetapkan sifat-sifat kepada Allah. Ya, Allah tidak memiliki ilmu. Allah tidak ada di mana-mana tempat. Ya, kalau nggak ada di mana-mana, ada apa enggak? Nggak ada. Karena Allah sendiri yang menetapkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis taala. Ya. Ini wal muwahhid ya'budu rabban fardan as-samadan. Adapun orang muwahhid, ahli tauhid, dia menyembah Rabb yang esa, yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. Ini perbedaan dalam musyabbih, mu'attil dan muwahhid. Maka di sini penulis membawakan hadis dari Jabir radhiyallahu ta'ala. An Jabirin qala. Ada di situ? Baru masuk buku ya. An Jabirin qala, dari Jabir radhiyallahu ta'ala yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'al biwajhillahi illa al-jannah. Tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja. Hadisnya rawahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Di sini kalau kita tetapkan di sabda Nabi SAW, la yus'al biwajhillah, di sini berarti menetapkan bahwa Allah memiliki apa? Wajah. Tapi tentunya wajah ini adalah wajah yang agung, yang diagungkan. Hadzal wajhu 'azimun yu'azzam. Ya, wajah ini wajah yang agung dan diagungkan. Wala yus'al bihil asya'ul haqirah, mata'i dunya wa at'ama'i dunya. Maka tidak boleh diminta dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala ini sesuatu perkara yang remeh. Karena keagungan wajah Allah dan diagungkan wajah Allah, di sini tidak boleh kita memohon sesuatu yang remeh.
dengan menyebut sesuatu yang maha agung. Minta sesuatu yang remeh dengan menyebut yang agung, yaitu wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Seperti kesenangan dunia, kenikmatan dunia. Wa inna ma yus'alu bihi syai'un 'azim yaliqu bi'azamatihi wa huwa al-jannah. Hanyalah yang diminta dengan wajah Allah ini sesuatu yang agung pula. Sesuatu yang agung, permintaan yang agung, yang layak dengan keagungannya, yaitu apa? Surga. Di antara jannah wa 'azimul matalib. Karena sesungguhnya surga ini adalah permintaan yang paling besar, yang paling agung. Gak bisa dibandingkan surga ini dengan kenikmatan dunia. Bisa dibandingkan tapi gak sebanding maksudnya. Kenikmatan surga abadi, sedangkan kenikmatan dunia hanya sementara. Makanan, ketika kita ingin suatu makanan, kita makan, berapa lama nikmatnya itu, Pak? Cuma sampai lidah saja, udah sampai mulut, sampai perut. Kalau nggak sampai perut, udah nggak berasa nikmat lagi. Apalagi kalau sudah keluar menjadi kotor, belum lagi kalau nikmatnya. Ini nggak bisa dibandingkan kenikmatan atau dibandingkan dengan benar kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia. Nggak sebanding, ya. Baik. Dan kenikmatan surga ini, surga Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan puncak dari permintaan dan permohonan seorang hamba. Dia merupakan sesuatu yang agung, dia merupakan sesuatu yang agung. Atau perkara yang bisa menyampaikan kepada surga berupa amal soleh, ya, berupa amal soleh. Di dalam sebuah hadis disebutkan, as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amalin. Aku memohon surga kepadamu ya Allah, dan perkara yang bisa mendekatkan kepada surga berupa ucapan dan perbuatan. Dan aku minta perlindungan kepadamu dari neraka dan perkara yang bisa mendekatkan kepada neraka berupa ucapan dan perbuatan. Ini minta kepada Allah, minta surga, minta supaya bisa berucap dan berbuat yang bisa atau sesuatu yang bisa mendekatkan kepada surga, dan minta dilindungi dari neraka juga dari perkara yang bisa mendekatkan kepada neraka berupa ucapan dan perbuatan. Sehingga fala yus'alu biwajhillahi illa al-jannah ta'ziman lahu an yus'ala bihi syai'un minal muhaqqaq. Maka tidaklah diminta perkara-perkara yang remeh dengan wajah Allah, tapi yang diminta hanyalah surga dalam bentuk apa? Pengagungan. Ya, merupakan bentuk pengagungan kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Syekh Fauzan Shalih Fauzan Al-Fauzan, wa kullu ma dunal jannati fa innahu haqir. Apa saja yang selain surga itu remeh, kata beliau. Apa saja yang selain surga itu remeh, rendah. Illa idza kana yuwassilu ilal jannah min al-a'mal shalihah. Tapi ada pengecualiannya. Apa itu? Segala sesuatu amal saleh yang bisa menghantarkan kepada surga, baru itu jadi sesuatu yang tidak remeh, sesuatu yang berharga.
Maka dalam hadis ini konfirmasi azan yang yakum ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula fihi itsbatul wajhi lillah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini apa? Disebutkan penetapan wajah bagi Allah. Harus kita imani Allah memiliki wajah. Jangan ragu-ragu. Al-mas'alatul tsaniyah, perkara yang kedua, fihi nahyu 'an su'alil asya'il haqirah biwajhillahi azza wa jalla. Dalam hadis ini juga ada bentuk larangan memohon sesuatu yang remeh dengan wajah Allah. Wa kullu ma 'ala al-jannata fa innahu haqir. Dan segala sesuatu selain surga maka dia dianggap remeh. Maka tidak boleh dimohon dengan wajah Allah Jalla fi'ala. Kemudian di sini ada tambahan maklumat. Tersisa bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di dalam sanadnya ada Sulaiman bin Mu'adz dan dia perawi wahid. Walaupun ada diperselisihkan ulama. Sebagian ulama menyebutkan ini perawi hadis Imam Muslim. Ya. Sebagian lagi jumhur ahli hadis mendhaifkan. Ya. Tapi di sini disebutkan oleh muallif, jadi kitab tauhid ini penulis terkadang membawakan hadis dhaif, tapi nggak banyak. Dan hadis dhaif yang dibawakan itu masih diperselisihkan, ada masih perselisihan para ulama mengenai sahih dan dhaifnya. Karena mentashih dan mentadhif ini termasuk perkara ijtihadiyah. Kecuali kalau sudah disepakati para ulama itu boleh, ya. Jadi dibawakan terhadap hadis dhaif. Jadi walaupun dia hadis dhaif yang dibawakan, tetap masih ada penguat-penguat. Dan hadis ini banyak syawahidnya, yaitu yang menetapkan sifat wajah bagi Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik. Maka di sini Al-Qudin azanallahu iyyakum. Jadi telah kita sebutkan dua permasalahan kandungan dari bab ini. Sekarang kita baca syarah dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di halaman 265. Ini dua bab ya, syarahnya dua bab. Lalu kita baca yang ini bab la yurad man sa'ala billah. Tidak boleh ditolak orang yang memohon atau meminta dengan menyebut nama Allah. Dan bab la yus'alu biwajhillahi illa jannah. Tidak boleh memohon dengan wajah Allah kecuali surga. Kata beliau, al-babul awwal khitabun lil mas'ul. Bab yang pertama yang tadi la yu'adu man sa'ala billah, ini babnya yang diajak bicaranya itu adalah orang yang diminta. Kan ada yang meminta, ada yang diminta. Yang meminta dia mengucapkan permintaannya dengan menyebut nama Allah. Kita sudah jelaskan kemarin. Perinciannya bagaimana? Ada yang masih ingat? Yang pertama ada dua dulu. Yang pertama, kalau orang yang meminta itu adalah selalu nyebut-nyebut nama Allah, berarti dia tidak mengagungkan Allah. Adakah yang sekali-kali karena memang dia butuh baru nyebut nama Allah? Nah,
Yang kondisi kedua ini juga macam-macam. Ada yang haram apabila yang diminta itu adalah memang wasiatan, minta atau sesuatu yang bisa dipakai untuk wasiat. Kemudian apa lagi? Yang ingat? Jadi catat ya. Bom yang kedua. Jika yang diminta merupakan perkara yang haknya, maka wajib diberikan. Misalnya utang, ditagih, ya kan? Memang hak orang yang minta itu. Dia minta pakai nama Allah, saya butuh demi Allah, maka harus diberikan. Yang ketiga, jika pada perkara yang apabila dipenuhi memberatkan orang yang memberi atau memberikan mudarat kepada orang yang diminta, maka bagaimana? Maka tidak perlu diberikan. Ya. Tulisnya ke Pak Adi. Tulis apa yang ketiga Pak? Yang keempat. Yang ketiga. Jika pada perkara yang apabila dipenuhi memberatkan orang yang diminta atau memberikan mudarat kepada orang yang diminta, maka tidak perlu diberikan. Tidak perlu diberikan. Yang keempat. Apabila yang diminta kita mampu untuk memberikan dan tidak memudaratkan, maka minimal sunnah. Minimal sunnah. Demikian. Nah, di sini kata Syekh Abdul Rahman, wa annahu idza adla 'ala al-insani ahadun bihajatin wa tawassala ilayhi bi'amri al-masail wa huwa su'al billah. Apabila ada seseorang datang kepada saudaranya mengemukakan suatu keperluan hajat, ya, dan dia bertawassul, menjadikan perantara permintaan dia itu dengan sesuatu wasilah yang besar, yaitu minta dengan menyebut nama Allah. An-yujibahu ihtiraman wa ta'ziman li haqqillah. Hendaklah dia memperkenankan, menjawab, memberikan hal tersebut yang dia minta dalam rangka apa? Memuliakan dan mengagungkan hak Allah. Berarti ini poinnya ketiga, apabila tidak memberatkan. Wa ada haqqi akhihi, dan juga untuk menunaikan hak saudaranya. Haitsu adla bihadza sababil 'azim, di mana dia datang meminta dengan mengemukakan sebab yang agung ini. Sebabnya itu apa tadi? Dengan menyebut nama Allah. Nah, ini berarti hukum global. Perinciannya tadi telah disebutkan. Wal bab tsani, dan bab yang kedua, khitabul lisail. Ini khitabnya yang diajak bicara dari hadis yang kedua ini adalah bagi orang yang meminta. Kalau tadi yang diminta, ini yang meminta. Jadi bab yang jadi la yus'alu biwajhillahi illa dzalik. Itu orang yang minta, orang yang memohon. Wa anna 'alaihi an yahtarima asma' Allah wa sifatihi. Hendaklah wajib bagi dia untuk menghormati nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa alla yas'ala syai'an minal maqalibil dunyawiyyati biwajhillah. Dan hendaklah dia tidak meminta sesuatu dari keinginan-keinginan dunia dengan wajah Allah. Dengan wajah Allah.
Bal la yus'al biwajhihi illa ahabbul matalib wa a'dhamul maqasid. Bahkan tidak boleh dimohon dengan wajah Allah kecuali hal yang paling penting dan maksud yang paling agung, wahiyal jannah, yaitu surga. Bima fiha minan na'imil muqim, karena di dalam surga itu ada kenikmatan yang abadi, enggak sementara kayak di dunia. Wa ridha Rabb, dan juga keridhaan Allah. Wan nadhar ila wajhil karim, dan di dalam surga nanti orang-orang beriman akan memandang wajah Allah. Itu nikmat yang sangat besar, memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri memandang kepada Rabb-nya. Senang. Yang selama ini dirindukan di dunia, yang selalu dia sebut dalam zikirnya, yang selalu dia memohon ampun kepadanya di dunia. Ketika itu dia bisa memandang yang dia rindukan tersebut, wajah Allah. Kemudian watadadzul bi khitabihi, dan merasa nikmat lezat ketika bisa bercakap dengan Allah di surga. Fa hadzal maqlamul asnan huwa alladhi yus'al bi wajhillah. Maka ini merupakan permintaan yang tinggi, yang mulia, yang itu diminta dengan wajah Allah. Wa ammal maqalibud dunyawiyyah wal umurud daniyah. Adapun permintaan-permintaan dunia dan perkara-perkara yang rendah, wa in kana al-'abdu la yas'aluha illa min rabbih, walaupun sebenarnya hamba itu tidak bisa minta kecuali dari Allah, dari Rabb-nya, fa innahu la yus'alu bi wajhihi, maka tidak diminta dengan wajah Allah. Demikian. Di sini selesai kita ya pembahasan dari bab yang ke-50. Nah, insyaallah taala pertemuan yang akan datang kita lanjut bab 57 tentang ucapan laut, andai kata, seandainya, kalau jikalau, dan seterusnya. Insyaallah kita bahas di pertemuan. Kitab tauhid ini kontributif Rasulullah kepada hubungan. Ya. Walaupun penulis membawakan pendek cuma satu dalil, tapi faedahnya sangat besar. Inilah kelebihan dari para ulama. Mereka bisa membuat kitab ringkas yang itu bisa dihafal, tapi di dalamnya memiliki faedah yang dalam dan banyak. Ya. Beda dengan kita. Kita mau banyak ngomongnya, sedikit faedahnya. Para ulama sedikit bicara, sedikit menyampaikan, tapi faedahnya banyak. Karena keberkahan ilmu mereka. Semoga Allah SWT memberikan berkahan kepada ilmu yang dituliskan oleh para ulama kita, Syekh Muhammad, dan juga para ulama yang mensyarah kitab tauhid ini. Semoga Allah memberikan ampunan bagi mereka, terutama bagi Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala. Kita lanjut dengan pelajaran kedua dari fikih muyassar. Masih pembahasan tentang menikah.
Kita masuk sekarang mengenai hukum nikah wa ikhtiyar zaujah. Hukum menikah dan memilih istri atau pasangan. Yang pertama, hukum nikah, mengenai hukum nikah. Yakhtalifu hukm nikah min syakhsin li akhar. Hukum nikah ini berbeda dari satu person dengan person yang lain, atau pribadi dengan pribadi yang lain. Jadi nggak sama. Dilihat kebutuhannya, dilihat kondisi orang tersebut. Awalan, hukum yang pertama, yakunu wajiban, hukumnya menjadi wajib. Kalau ditanya hukum nikah apa? Ada 3. Itu dong. Jangan hukum nikah apa? Wajib, sunnah, makruh, haram. Tapi ada 3. Ya, sesuai dengan kondisi keadaan orang. Yakunu wajiban, hukumnya wajib. Idza kana syakhsu yakhafu 'ala nafsi al-wuqu' fi zina. Dia menjadi wajib apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya terjerumus ke dalam perzinahan. Yang pertama apa? Wajib apabila seseorang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Wa kana qadiran 'ala tadari fi zawaj wa nafaqatihi. Dan dia adalah orang yang mampu untuk membiayai pernikahan dan memberikan nafkah kepada pasangannya dan keluarganya. Ini kalau dia mampu untuk apa? Untuk membiayai resepsi pernikahannya. Kalau sekarang kan harus bayar, yang nikahin kamu berbayar, ada gratis kan? Ada. Kali yang masal kan? Ada masal mau ikutan kan? Udah ya? Nah ini wajib. Kalau misalnya dia mampu dan dia khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Ada nggak kondisi orang seperti itu? Ada. Lianna zawaja tariqu i'fafihi. Karena sesungguhnya menikah itu adalah cara untuk menjaga kehormatannya, wa sawnihi 'anil wuqu'i fil haram, dan menjaga dirinya dari terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ini salah satu caranya menikah. Kalau khawatir dia terjerumus ke dalam perkara yang haram, khawatir kehormatannya ya dilanggar. Fa in lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm. Kalau nggak mampu, maka dia harus berpuasa. Waliyasta'fif hatta yughnihi Allah min fadlihi. Dan dalam dia menjaga dirinya, kehormatannya, sampai Allah memberikan kecukupannya dari anugerah yang Allah berikan. Ini yang wajib. Sanian, yang kedua, hukum yang kedua dari kita. Yakunu manduban masnunan idza kana syakhsun dah syahwa wa yaqriku ma'udatan nikah. Wala yaqaf ala nafsi zina.
Kedua, hukumnya adalah mendung, dianjurkan dan disunnahkan. Ya, dianjurkan dan disunnahkan. Kepada siapa ini jadi dianjurkan? Apabila seseorang memiliki keinginan syahwat, dia punya syahwat, memiliki dorongan syahwat, dan dia memiliki biaya menikah, tapi dia tidak khawatir terhadap dirinya terjerumus ke dalam berzina. Dia mampu punya syahwat, dorongan syahwat kepada lawan jenis, tapi dia nggak khawatir terjerumus ke dalam berzina. Yang kuat, keimanannya kuat dan bisa menjaga nggak khawatir. Ya, maka dia jadi sunnah. Hal ini didasari keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang mengenai anjuran menikah dan juga motivasi terhadap menikah. Kita telah bahas ya di pertemuan yang terdahulu. Di antaranya ya ma'syarul syabab man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj dan seterusnya. Itu di antaranya. Kemudian hukum yang ketiga, yakunu makruhan, jadi makruh. Jadi apa? Makruh hukumnya idza kana syakhsun ghayra muhtajin ilaihi. Jika seseorang tidak butuh nikah, ada yang tidak butuh nikah, bi ankana aininan, di mana dia adalah seorang yang impoten. Apa? Impoten. Au kabiran, atau dia sudah lanjut usianya udah sepuh 85, sebetulnya nikahnya. Au mariwan la syahwata lahu, atau tidak punya dorongan syahwat. Nah, di sini diberikan keterangan wal ainin, yang dimaksud dengan ainin dalam bahasa Arab alladzi la yaqdiru ala ityani nisa, orang yang tidak sanggup untuk bersenggama dengan wanita. Tadi di situ impor aula yastahihim, atau tidak punya syahwat terhadap perempuan. Kasihan perempuan yang dinikahi dan punya syahwat kepada perempuan. Ya. Baik. Nah, ini adalah pendapat yang masyhur dari Maliki. Kemudian selanjutnya poin kedua untuk bagian yang ketiga ini, ikhtiyar zawjati wa muqawwimatu dzalik, memilih istri atau pasangan dan apa parameternya atau apa sih indikasi yang bisa kita lihat dari pasangan tersebut yang kita pilih. Wa yasunnu nikahul mar'ah, sunnah menikahi perempuan. Kalau dibaca yasunnu berarti sunnah. Kalau yusannu disunnahkan. Sunnah menikahi perempuan zat tibbi, yang beragama,
yang memiliki agama yang baik. Wal afaf, dan yang menjaga kesuciannya, kehormatannya. Wal asl tayyib, dan juga dia termasuk seseorang yang menjadi atau seseorang yang memiliki asal yang baik. Artinya dia menjadi keturunan yang baik. Jadi asal itu kan ke atas ya. Bagaimana kita bahas dalam waris. Kalau ke bawah farah. Jadi punya asal yang baik, maksudnya punya keatasan, kalau bawah keturunan, kenaikan, keturunan ini. Tapi nggak ada yang nyebut ayah atau ibu atau kakek nenek itu dengan kenaikan, nggak ada. Tapi kalau ke bawah keturun, jadi aja yang keturunan. Kemudian wal hasan wal jamal, dan memiliki kehormatan juga kecantikan. Baik. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Ini berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Wanita itu dinikahi dengan 4 alasan. Kenapa wanita dinikahi? Atau apa yang menjadi parameter seorang wanita itu dinikahi? Kata Nabi ada 5 karena hartanya kaya, wali hasabiha karena kedudukannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Maka pilihlah keberuntunganmu dari wanita tersebut, yaitu wanita yang memiliki agama yang baik, wanita yang taat beragama. Bagus, bukan hanya ilmu, tapi dia mengamalkan. Walaupun ilmu indikator pertama, karena nggak mungkin seorang bisa beramal tanpa ilmu. Apa yang ada dalam pikiran bapak-bapak ini yang sudah menikah? Beda-beda ya. Baik. Nah, lalu pilihlah yang taat beragama taribat yadak. Niscaya kedua tanganmu berdebu. Maksudnya apa? Ini bukan aslinya berdebu itu, tapi ini kata kiasan. Jadi kalau tidak engkau memilih yang agamanya bagus, maka engkau akan tersungkur ke tanah. Maksudnya adalah kata-kata anjuran dan hasuman untuk menikahi wanita yang taat beragama. Dalam terjemah yang ada biasanya disingkat menjadi maka kamu beruntung. Maka kamu beruntung. Tapi beruntungnya sebenarnya ada di kata yang pertama, falgufar. Gofar itu menang atau beruntung. Ya. Fayahrisu 'ala dzati din fil maqamil awwal. Maka hendaklah dia semangat. Dianjurkan bagi dia untuk memilih yang taat beragama sebagai prioritas pertama. Jadi jelas ini. Baik.
Nah ini prioritas pertama berarti memilih wanita yang taat beragama. Wa yaj'alu dzalika asasan ikhtiyari la ghayra, dan menjadikan wanita yang taat beragama ini adalah prioritas utama, dasar pilihannya yang utama, bukan yang setelahnya yang lainnya. Ini pertama. Urutan kedua, wa yasunnu aydan ikhtiyaru zawjati walud, dan sunnah pula memilih istri yang berpotensi banyak anak. Gimana lihatnya? Kalau nazar itu yang boleh dilihat biasa, seperti misalnya wajah, telapak tangan, kaki, ya, maka info yang saya tahu, kalau yang selama ini saya tahu, yang punya yang potensi yang banyak anak itu kelihatan dari tangannya. Tanya siapa yang tahu? Dokter kali ya? Dokter itu dokter apa kalau yang ini? Tanya yang berpengalaman, kayak gitu ya. Baik. Ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umam yaumil qiyamah." Kata beliau, nikahilah oleh kalian wanita yang penuh cinta, penuh kasih sayang, lagi berpotensi banyak anak. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat. Ini sudah kita sebutkan di sini. Wa yasunnu ikhtiyarul bikr, dan sunnah pula dianjurkan pula memilih gadis perawan. Memilih gadis. Li hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan hadisnya Jabir radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir radhiyallahu anhu, "Fa hal bikra tula'iha wa tula'iha." Beliau SAW, mengapa engkau tidak menikahi gadis perawan? Jadi Jabir ini kasusnya nikahi janda. Kalau engkau nikahi gadis perawan, kata Nabi, engkau bisa saling bercanda, bercumbu, bermain-main dengannya, dan dia juga sama bisa main-main dengan cumbu, bercanda. Kalau yang udah janda, jarang main-main, serius terus. Ini mah secara psikologis, ya. Secara apa? Psikologis. Jadi Jabir menikahi janda kenapa ada alasan? Karena beliau kalau punya adik-adik kecil, yang butuh untuk dijadikan sebagai sosok ibu. Kalau yang masih main-main, masih muda, masih kecil, agak sulit ya, agak sulit, bisa ngomong. Walaupun ada, tapi ini secara umum. Makanya dikatakan oleh penulis, illa idza kanat hunaka maslahah turajjihu nikaha sayyid, apabila di sana ada maslahat yang menjadikan seseorang lebih utama untuk menikahi janda daripada gadis, seperti yang dialami oleh janda. Qadim ma'lan, dia utamakan menikah janda daripada anak gadis perawan. Selanjutnya wa yaqtarul jamilah, step
gadis yaitu memilih yang cantik. Kenapa li'annaha askaru li nafsi? Karena menikahi yang cantik itu lebih menyenangkan, ya, lebih bikin tenang. Di rumah udah ada yang cantik, di luar baik oleh-olehnya. Walaupun tetap aja laki-laki ya, ini nggak semuanya laki-laki yang punya agama yang akan menurunkan pandangan. Wa aqaddu li basari, akan lebih bisa menundukkan pandangannya. Wa ad'a li mawaddatihi, dan bisa lebih mengundang rasa cinta kepadanya. Tapi kenapa Nabi SAW memprioritas yang agama, yang agama? Karena kenikmatan yang akan didapatkan itu lebih langgeng. Beda dengan yang lain-lain tadi. Yang perawan tak jadi perawan, yang cantik berapa lama paling cantik itu? Tentu yang alami berapa lama paling? Ya, jalan ya. Jadi semuanya itu hanya sebentar, kecuali yang pertama. Dia akan lebih melanggengkan hubungan rumah tangga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Selesai kita pembahasan dari bagian yang ketiga tentang hukum nikah dan juga memilih istri. Insyaallah ta'ala yang akan datang, semoga Allah izinkan kembali kita bersua. Kita akan lanjutkan dengan al-mas'alah rabi'ah, bagian yang keempat, min ahkamil khitbati wal adabi. Di antara hukum-hukum khitbah, bukan khutbah ya. Beda sama harokat. Beda harokat, beda arti. Kalau khitbah meminang, kalau khutbah ceramah. Ya, ini insyaallah kita akan bahas di beberapa demikian